Purwodadi. Rasanya lebih happy Mbak, bahagia. Oke. Baru gabung. Oke. Lalu dapat Artinya motivasi. Lalu dapat motivasi. Oke. Jadi Semangat. artinya dengan lebih semangat, kemudian dapat motivasi, juga lebih bahagia gitu ya Mbak Kana ya? Ada nggak Mbak satu aja yang Mbak Kana dapatkan setelah self talk itu? Coba satu aja, hal baik apa yang Mbak Kana dapat? Hari-hari itu lebih alhamdulillah gitu Mbak. Ada aja rezekinya. Oke, ada rezeki ya. Karena beliau Ya, nih Mbak Kana sangka. nih bikin kue kalau deket saya langsung pesan. Cuman masalahnya gak jauh nih posisinya ya Mbak Kana ya. Iya, karena besok kan ada meeting tuh di kantor. Kalau Mbak Kana deket kan saya bisa langsung pesen Mbak Kana, pesen kuenya gitu kan. Oke, terima kasih ya Mbak Kana. Di Mbak sini Sri. juga ada, oke Pak Surso dulu nih yang pakai baju merah. Ya, silahkan Pak. Apa yang baik apa yang Bapak dapatkan di self talk ini Pak, yang dirasakan apa Pak? Terima kasih ya Mbak Kana ya. Oke, dengan adanya self-talk, ternyata yang pertama-tama saya dapat adalah timbulnya percaya diri. Pertama. Baik, Yang percaya kedua, diri. itu selalu optimis. Ya, walaupun hasilnya belum monoton kelihatan, tapi di hati saya, Maiter ya, jadi optimis itu dan harapannya masih besar sekali itu gitu. Jadi tidak rasa tidak lesu gitu. Itu pengalaman saya. Jadi tetap rasa semangat ya, semangat terus gitu dengan adanya. Ya, Oke. oke, baik. Jadi lebih semangat, kemudian percaya diri, juga optimis, walaupun ada beberapa hal yang belum tercapai. Seperti itu ya Pak, tapi yang pasti Bapak bahagia gitu ya dengan adanya self-talk itu ya. Lebih percaya Betul. diri. Ya, oke. Terima kasih Pak Surso buat sharingnya. Nah, di sini ada juga Mbak Sri Handayani. Mbak Yani, sikalahkan Mbak Yani. Hal baik apa yang Mbak Yani dapatkan setelah ikut self talk? Hal baik apa Mbak? Atau mungkin juga ada sesuatu apa? Monggo, silahkan yang dirasakan. Halo, Mbak Yani. Ini Mbak Yani kelihatannya juga bikin kue kayak Mbak Kana mungkin. Iya, Ah, halo, selamat malam Mbak Sri oke. semuanya. Selamat malam. Enak banget lagi depan kompor. Wih, mantap. Hati-hati Hati-hati. sayangku. Ya, jadi agak dijauhkan handphonenya. 1 menit aja Mbak, boleh silakan hal baik apa yang Mbak Yani dapatkan setelah ikut self talk ini apa sih Mbak? Alhamdulillah banyak sekali berkahnya. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah semuanya lebih baik. Hmm, lebih baik. Kalau kebahagiaannya, syukurnya apakah dengan self talk ini menjadi naik begitu Mbak atau biasa aja atau bagaimana? Alhamdulillah jadi lebih baik dan dari sebelum-sebelumnya Mbak Sri. Hmm, lebih baik. Mungkin apa gitu, maksud lebih baiknya tuh kayak gimana Mbak? Lebih banyak bersyukur. Hmm, lebih banyak bersyukur. Oke, ada lagi? Lebih banyak mendapatkan kita dulu ituin dulu. Jadi nggak konsen Mbak Sri. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Yani, boleh karena lagi bikin makanan ya, nggak apa-apa. Itu kalau deket ya saya bisa bantu apa gitu Mbak. Kan ini karena jauh saya nggak bisa bantu, maaf ya. Jam segini. Oke, saya simpulkan berarti Mbak Yani yang dirasakan dengan self talk itu ada hal baik ya, rasa syukur, semuanya juga berjalan dengan baik gitu ya. Artinya
ada hal baik yang Mbak Yani rasakan. Seperti itu ya Mbak ya. Mm-mm. Iya, Mbak. Nah, oke, baiklah. Terima kasih Mbak. Ini yang belum lagi. Iya, Nah, ini ada Mbak Sri, saudari mohon maaf saya. lagi. Repot Ya, banget. ini Mbak Yani lanjut. Oke, Iya. ada Unirida yang dari Bukit Tinggi. Saya barusan colek Uni. Ayo ikut Zoom. Karena kita kangen sama Unirida. Maaf Mbak Sri, Ya, saya tutup kamera boleh ya? Izin. boleh dong, nggak apa-apa. Ya Uni, Uni. selamat malam. Ya, Malam Mbak Maudy. baik apa Uni yang Ya, dirasakan ikut self talk kita? Apa yang saya Uni itu, rasakan? Atau saya mungkin itu, ada cerita begitu? Silahkan Uni. Mbak, terima kasih Mbak Sri. Saya awalnya kan baca-baca aja waktu digabungkan di grup. Kemudian saya ikut Ya. nulis, tapi bolong-bolong. Nah, pas kejadian Pak Saiful ngomong, isinya nggak boleh bolong-bolong, gini-gini kata Pak Saiful, nggak ada ruhnya. Oke, 1 bulan harus full. Saya coba 1 bulan, kayaknya udah 1 bulan tanggal 19 Februari ini udah 1 bulan, tapi sampai hari ini tadi pagi saya masih nulis. Itu yang saya rasakan itu kayak lempeng gitu, jiwa saya itu lempeng, enak gitu, kayak kalau pas di badan itu kayak kita langsing gitu, jalannya kayak ringan kayak gitu Pak Sri gitu. Nah, jadi saya orangnya kan apabila punya masalah gitu saya mikir lama gitu. Oke. Kalau sekarang Mm-mm. ya udah pasti ada jalan. Nah, Ah. kita kan kalau saya meyakini Allah itu akan menurut persangkaan hambanya. Jadi saya kan nulis saya sehat, saya bahagia. Jadi waktu itu saya bilang saya sehat. Dan memang Mm. tingkat kesembuhan dia itu lebih cepat daripada kita nggak nulis. Jadi dengan nulis itu memang luar biasa. Walaupun nulis di chat gitu luar biasa, masya Allah. Saya bilang saya bahagia, bahagia. Saya bilang saya kaya, emang ya kaya. Jadinya makanya ya kaya. Iya. Walaupun nggak sebanyak 1 M, nggak sebanyaknya Mbak Sri, tapi dengan uh, ada tiap hari ada aja ada aja. Ada. Tuh. Iya. Heeh. Ya, Terima artinya kasih Pak Saiful. itu lanjut Uni terus. Ya kayak gitu. Jadi timbul setiap kita nulis itu kita ingat lagi-lagi ada masalah. Oh iya, saya kan cantik. Oh enggak, saya cantik. Oh saya bahagia. Oh saya gini. Oh, Akhirnya itu apa yang kita tulis itu kita ingat di saat kita berseberangan berlawan kata dari apa kejadiannya gitu Mbak. iya. Jadi artinya itu ya apa ada rasa syukur di sana, ada Ya, ketenangan begitu ya Uni. Jadi kayak ada. ringan menghadapi hidup ya memang tetap namanya orang hidup tetap ada masalah. Tetapi Benar, Uni tadi saya suka dengan kalimat pasti ada jalan gitu ya. Iya kan? iya, benar, betul. Jadi istilahnya kalau hujan itu ya nggak akan hujan terus ya pasti ada redanya seperti itu ya karena sekarang lagi musim hujan. Nah, gimana dengan Bukit Tinggi Uni apakah hujan saat ini? Hujan tiap hari Mbak Sri. Oke, ya nggak apa-apa. Di sini juga hujan Uni sama. Yang penting kita tetap tempel-tempel biar sehat ya karena memang perubahan cuaca gitu ya jadi mesti fit. Kalau Kalau Bukit saya Tinggi kan gunung meletus Mbak Sri. di mana Uni? Bukit Tinggi, Oh gunung ya. Merapinya kan meletus. Oh, terus ada dampak kan untuk Enggak kena wilayah Uni? debu jadi ada debu Oh vulkanik kayak gitu. pasir-pasir itu. Oh, Itu agak parah atau sedikit begitu nih untuk eh, wilayahnya? parah enggak, tapi tergantung anginnya aja mau ke arah kemana juga nggak selalu juga Hmm, satu lah siaga. Udah. oke. Oke, berarti Uni harus jaga kesehatan ya. Jadi mungkin maskernya jangan lupa kalau pas di luar karena ada debu kecil-kecil itu kan masuk Iya, begitu ya. betul. Mungkin juga ya untuk antisipasi mungkin bisa tempel PNG di dada ya untuk jaga-jaga aja kayak gitu kan. Karena Iya. kan dia juga Kalau membantu PNG itu memang membersihkan. nggak bisa Iya. dilepas sepertinya.
Gimana, Uni? Kalau PNG itu sepertinya udah nggak bisa dilepas seperti kayak satu apa? Kayak iya, iya serius loh, Mbak Sri. Kayak sakit perut, bukannya kadang-kadang kita harusnya kita kalau sakit itu yang diingatkan Allah dulu. Allah yang Heeh. kasih sembuh kan. Ini enggak, kita ingat PNG, ya Allah, astagfirullah. Benar. Iya, ingat Tuhan nomor satu nih. Ya betul, Mbak Sri. Ya memang apa ya itu ya karena kalau saya memang melihat ini kan jadi ngobrolin PNG sebentar ya. Karena menurut saya tuh pemakaiannya mudah ya. Jadi kita tuh kayak langsung inget gitu loh. Kan dia bentuknya seperti stiker aja kan. Jadi menurut saya tuh mudah jadi kayak kita langsung begitu loh. Ya itu sih mungkin yang jadi faktornya. Ya. Oke. Ya, ada lagi Uni kalau boleh, adakah satu atau dua hal yang Uni rasakan atau keajaiban apa gitu yang eh, apa yang dirasakan mungkin dengan self talk ini Uni? Yang paling berkesan gitu Uni. Gini, tadi saya sampaikan bantuan Allah itu pasti ada, bantuan Tuhan itu pasti Mm, ada jalan. mm, Jadi saya mm, pikir waktu saya mau ini sebenarnya malu ngomongnya Mbak Sri. Saya mau nikahin anak saya kemarin itu saya punya dana nol loh Mbak Sri. Bayangin mau Oh, nikahin anak, saya nggak punya dana apa-apa. Itu mm, saya yakin pertolongan itu Allah. Makanya kita kan afirmasi gitu, itu afirmasi. mm, Saya senang dengan kalimatnya Pak Saiful. mm. Maksudnya dia positive thinking beliau tuh luar biasa. Pak Saiful ada ya di sini ya. Ada, Ada dong. Jadi ada. saya Terus, kan Mbak Sri itu saya dapat dari A, B, C, D, E, F sampai saya dengan biaya melebihi dari 100 juta saya bisa selesaikan semuanya. Masya Allah. wow, luar biasa. Puji syukur ya Uni. Hmm. Keren. Itu benar-benar Uni melakukan dari self talk itu Ya, benar-benar Uni kayak saya memiliki keyakinan penuh gitu ya Uni ya. yakin ya pertama ya ibadah ya doanya ada Mbak. Ya, Cuman yakin karena ibadah dengan doa kalau kita tidak yakin dengan pertolongan apa yang kita sampaikan pertolongan Allah kita juga nggak semuanya nggak terjadi kan betul, betul, betul. gitu. Iya. Hmm. Terima kasih loh Pak Saiful. Sebenarnya Pak Saiful ini idenya luar biasa loh. Iya, kita punya bersyukur nih punya mentor self talk ada Pak Saiful gitu ya. Saya juga belajar Tawanya banyak. renyah kali ketawanya Pak Saiful tuh. Saya lagi makan peyek nih. Oh, Pak Saiful ya bagi-bagi ya. Ada lagi Uni yang disampaikan selain dari pertolongan Tuhan gitu ya untuk acara pernikahan putranya gitu ya. Ada lagi Uni Nggak ada Mbak Sri. Yang palingan itu yang karena paling itu ya. Mm-mm. kesehatan saya kemarin aja karena saya sakit kemarin itu Mm-mm. testimoninya itu kan saya waktu itu ya namanya juga kerja ya. Itu Iya. pinggang saya terkilir, saya nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya di atas tempat tidur. Saya bisa Mm-mm. sholat, saya di tempat tidur, semua ibadah tempat tidur, saya makan di tempat tidur, saya nggak bisa gerak. Uh, Hmm. Terapi, saya terapi ya, namanya kita udah punya terapi ya. Terakhir Mm-mm. itu kayak saya yakin, awalnya saya cengeng loh, Mbak Sri. Ya Iya, biasalah iya, drop iya. kan cengeng. Kemudian Mm-mm. kembali lagi, saya sehat, saya kuat. Kalau saya seperti ini nggak bisa, saya hebat, saya bisa. Saya baca lagi, saya tulis tiap pagi, saya baca, saya baca, saya Mm-mm. baca. Pokoknya afirmasi untuk diri sendiri. Kemudian Mm-mm. untuk kita apa namanya upayanya ya saya tempel PNG itu dari tengkuk sampai tulang ekor. Saya susun itu rapi-rapi sampai ke Mm-mm. pinggang kiri kanan, kemudian provitaminnya. Alhamdulillah satu kali penempelan, berarti hari kedua hari ketiga saya udah bisa berdiri, saya udah bisa jalan, tapi belum bisa ruku. Wow. Saya belum bisa ruku. Ruku saya sholat masih Mm. tidur dengan Mm-mm. mata tangan gitu aja. Kemudian Mm-mm. penempelan kedua, saya udah bisa duduk, sholat duduk. Kemudian saya bantu dengan pakai korset kan, korset kesehatan. Mm-mm. Mm-mm. Sekarang Mm-mm. udah bisa ngangkat-ngangkat lagi Mbak Sri kemarin. Wow.
Itu berarti karena apa salah begitu ya, salah posisi gitu ya Uni ya. Jadi mengakibatkan Salah posisi terkilir dia. Kemudian waktu hmm, diperiksa sama kuantum, saya kan juga pengapuran tulang leher sama tulang punggung. Memang istilahnya mm-mm. ada penyumbatan sehingga nutrisinya kan nggak masuk ke tulang ya. Makanya Hmm, Eh, mm-mm. benerin dulu uratnya, sarafnya, kemudian tempel PNG. Maka saya bilang PNG itu emang luar biasa, memang luar biasa. Dahsyat. Oh, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Ya, luar biasa. ya, ya. Di hati ya Uni ya, betul-betul. Kita bersyukur ya. Tadi saya ya mungkin karena sharing tentang ini ya. Jadi saya tadi barusan telepon dengan teman saya yang saya prospek. Mungkin Kak Madi tahu yang waktu saya di Jakarta itu Kak ya. Jadi saya prospek teman-teman gitu ya. Ternyata tadi itu juga ada yang bertanya dari teman saya. Nah itu eh jadi apa ya ada keluarganya tuh neneknya, ada saudaranya tuh yaitu mereka sudah tidak bisa minum obat begitu. Dan akhirnya ini lagi rembukan keluarga untuk gunakan one more gitu karena memang sudah kesulitan karena kalau udah usia itu kan susah gitu dan barusan juga ada WA dari teman saya dia yaitu kena stroke suaminya nah ini juga kesulitan untuk minum obat gitu jadi one more ini benar-benar jawaban buat orang yang nggak bisa minum obat itu bener-bener saya jadi inget testimoninya ibunya mamanya Kak Made gitu ya jadi itu bener-bener kalau udah nggak bisa minum obat ya nggak bisa loh jadi One More ini bener-bener keren banget kita bisa nolong orang yang kesulitan gitu ya minum obat itu sih oke terima kasih Uni untuk Ya, sharingnya Makasih Uni. selalu sehat dan dimudahkan rezekinya yang berlimpah pokoknya buat Uni yang terbaik ya. Oke, dan di sini ada Kak Leni tadi yang bergabung ya. Sekarang sudah bergabung kembali karena tadi ada tamu begitu ya di telepon. Ya, silakan Mbak Leni, hal baik apa yang dirasakan selama melakukan self talk, keajaibannya mungkin ada satu hal yang bisa di-sharingkan Mbak. Silakan Mbak Leni. Ya, makasih Mbak Sri. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat malam. Salam. Ya. Ya, halo Pak Saiful. Sehat Pak. Waalaikumsalam, Mbak Ya, Leni. ya jadi Sehat-sehat. saya ngelihat membaca teman-teman apa self talk itu loh Mbak Sri ya. Jadi kadang-kadang kalau saya belum self talk Ya. dengan membaca apa yang teman-teman tulis, saya ikut merasakan apa yang mereka rasakan ya. Karena memang kita ini kalau misalnya mau maju, mau lebih baik gitu, itu kita nggak bisa sendiri. Jadi dengan kita bergabung dalam komunitas gitu, kita kebawa energinya gitu. Jadi yang apa moodnya lagi turun, membaca itu naik lagi gitu. Itu sih Mbak Sri yang saya rasakan. Oke, jadi Mbak Leni berarti dengan apa komunitas kita self talk itu jadi moodnya kemudian yang mungkin kadang-kadang ini lemah gitu jadi kayak kuat gitu karena membaca teman-teman juga menulis gitu ya Mbak ya. Ada Ya, hal yang lain Mbak yang maksudnya keajaiban apa yang Mbak Leni rasakan gitu yang apa ya? Apa Mbak kira-kira yang dirasakan? Selain itu, ada nggak hal lain ya, yang lain? ya misalnya ada satu tim saya nggak aktif, hadir tim yang lain masuk itu Mbak. Ya, tentu Oke. tentu dengan kita pasti action ya. Kita nggak cuman bicara gitu loh. Tetap Hmm, prospek, tetap menggali daftar nama baru gitu. Tapi dari hasil kerja itu eh, datang gitu. Jadi kita nggak bergantung sama satu orang yang memang dia belum mau aktif atau dia lagi libur atau gimana gitu ya. Hadir orang-orang baru di tim kita gitu. Itu Mbak wow. Sri. Keren-keren. Berarti artinya gini ya Mbak, misalkan kayak Mbak Leni kerjakan one more, berarti caranya adalah memang kita tetap prospek gitu ya. Kalau misalkan kita ada tim yang ya mungkin libur atau sibuk atau apa, kita nggak fokus ke dia aja, tapi kita juga tetap kerja gitu ya. Artinya selain Mbak Leni juga apa self talk, itu Mbak Leni juga melakukan action atau kerjanya gitu ya. Oke, Iya, keren Mbak. betul Mbak Sri. Hmm. Iya. Jadi luar biasa nih ya sharingnya Mbak Leni. Oke, selanjutnya di sini terima kasih Mbak Leni. Ada Mbak Mira nih. Selamat malam Mbak Mira. Halo. Ada
Bu Yeni Rosida. Selamat malam Bu Yeni. Ada Ibu Herlina. Ya, adakah dari ini teman kita bertiga nih yang mau sharing? Halo, Mbak Mira, Bu Yeni, dan Mbak Herlina. Oke, kalau misalkan belum, nggak apa-apa. Jadi ini di sini sudah ada Kak Made Indrayani juga Pak Saiful, karena tadi sudah mendengarkan sharing teman-teman, mungkin memberikan apa ya, masukan atau hal-hal apalah perlu ditambahkan supaya termasuk saya juga nih yang masih belajar gitu ya untuk self talk itu kita bisa lebih baik lagi. Jadi artinya self talk kita ini benar-benar menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Eh, Kalau kita punya pekerjaan, ya pekerjaan kita lebih baik lagi, kita hidup bermasyarakat, kita jadi orang yang lebih menyenangkan dan lebih baik lagi tentunya. Nah, mungkin sesi yang sekarang saya akan kembalikan, saya berikan gitu ya, saya berikan ke mentor kita nih ya, Kak Made Indrayani. Waktu dan tempat dipersilakan, silakan Kak Made. Kasih Mbak Sri. Made duluan ya Pak Saiful. Ya, Master Saiful nanti di Lanjut. ujung. Master Saiful nanti closing speaker, closing speaker. closing speaker ya. Ya, Selamat malam Mbak silakan. Sri, teman-teman, Pak Ya, Saiful, Semangat Pak malam. Surso, pagi. Bu Kris, Mbak Mira, Mbak Leni ya, Bunda Kana. Ini kalau dibilang mentor aku juga malu karena saya juga masih murid ya teman-teman ya. Tadi saya sudah mencatat beberapa yang teman-teman bilang. Kalau saya kadang-kadang yang saya tulis itu cuma sedikit. Kalau di grup ya teman-teman ya. Eh, karena kalau saya lebih suka eh, yang saya self-talk-kan adalah kondisi hati saya. Jadi kayak saya beruntung itu selalu muncul dalam self-talk saya gitu. Karena saya tahu dan saya memahami tidak semua hal bisa saya kontrol. Jadi selalu I'm lucky itu, I'm blessed itu selalu menjadi self-talk harian saya gitu. Dan memang semuanya itu sangat-sangat penuh dengan keberuntungan. Jadi kalau dibilang minggu ini agenda saya padat, bukan hanya one more gitu ya, agenda di kampus dan juga di tempat pelayanan saya padat. Contoh hari ini saya menata menata visualisasi saya detail dari kegiatan pagi sampai dengan kegiatan sore hari, teman-teman. Jadi saya sudah tahu hari ini jadwal saya jam 7 saya sudah OTW Pura, sampai situ saya masuk kelas, sampai itu saya ada yoga paginya, lalu saya masuk kelas, lalu saya memberikan UTS kepada 3 kelas, lalu saya memeriksa, lalu saya minta tanda tangan kepala sekolah, lalu saya bagikan nilai itu. Akhirnya saya berangkat ke Rawamangun ke kampus untuk kuliah lagi dan sampai sore. Itu semua sudah tertata ketika saya bangun pagi. Tuhan, terima kasih ya. Nanti yang ini saya tata semua teman-teman. Prosesnya saya tata. Dan itu semua berjalan dengan sangat-sangat mulus, teman-teman. Sangat-sangat mulus. Bahkan ketika terjadi sedikit insiden tadi siang, saya ketiduran. Jadi saya di kereta saya ketiduran dan saya lewat satu stasiun, teman-teman. Tapi karena saya cek di Grab juga ongkos Grabnya nggak jauh beda, artinya kan nggak jauh beda dengan stasiun tujuan saya yang awal. Akhirnya saya tidak perlu balik keretanya, tapi saya langsung naik Grab. Dan itu posisi saya sudah terlambat 30 menit lebih, hampir 40 menit terlambat dari jadwal kuliah saya. Nah, pas saya masuk kuliah, kuliah saya itu praktek yoga, teman-teman. Nah, jadi tapi saya sudah WA di grup bahwa izin Pak dosen saya terlambat. Karena saya sudah cerita kalau saya dari pagi saya ngajar dulu di Pura. Dan pas saya masuk teman-teman, saya tadinya mau gelar matras saya di belakang. Saya dipanggil, Bu di depan aja. Saya di depan, akhirnya posisi saya depan-depanan sama dosen saya. Terus cuman duduk beberapa menit, dosen saya bilang, oke, mari kita segera mulai. Jadi ternyata tadi itu cuma pembukaan aja teman-teman, dan ternyata saya tidak terlewatkan eh, kuliah praktek yoga saya, dan saya bilang, wow, I'm blessed gitu. Jadi saya dalam hati saya langsung mengatakan saya beruntung gitu. Saya selalu beruntung begitu. Dan
saya juga punya cerita. Saya lebih suka mensoftokkan proses. Jadi saya sangat jarang mensoftokkan hasil. Jadi mungkin sedikit apa namanya me- yang tadi Bu Kris katakan ya, yang tentang itu mungkin Bu Kris mensoftokkan hasil, tapi kalau saya Bu Kris lebih cenderung mensoftokkan proses. Jadi terima kasih Tuhan, hari ini saya sudah bicara dengan 5 orang, saya cerita dengan gembira tentang apa yang saya rasakan dengan produk One More, tentang apa income-nya. Jadi yang saya softokkan lebih ke prosesnya. Karena kalau prosesnya itu bisa kita kontrol. Jadi kalau misalnya ternyata hasilnya tidak, jangan-jangan prosesnya kita yang tidak. Seperti itu. Itu kalau untuk yang tadi saya mau komentarin Bu Kris. Kemudian eh, ada satu saya punya self-talk gini. Memang tidak semua self-talk saya tulis di grup ya teman-teman ya. Banyak yang saya tidak tulis di grup. Terus selalu bicara, terima kasih Tuhan, saya selama ini teman-teman, eh, saya tuh orang yang agamanya tidak kuat, teman-teman. Jadi kadang-kadang saya lebih sering membaca buku-buku leadership atau apa, tapi saya baca kitabnya kurang. Jadi tuh saya sudah berikrar dari beberapa waktu kemarin, terima kasih Tuhan, saya bisa membaca 10 ayat setiap harinya. Jadi pagi-pagi itu setelah saya bangun jam 3:20, saya meditasi, saya ibadah, saya lanjut dengan baca kitab saya. Baca kitab saya nggak boleh bolong. Jadi saya lanjut setiap hari minimal 10 ayat. Dan banyak hal yang saya dapatkan kembali bahwa hasil itu hanya sebuah dampak dari proses. Jadi tidak perlu merisaukan hasil, tetaplah kamu fokus dengan prosesnya. Kurang lebih yang saya dapatkan seperti itu, sehingga saya tidak terlalu memusingkan hasil, tapi saya sangat serius dengan prosesnya. Seperti itu. Dan bicara keajaiban, saya kemarin share sama Mbak Sri bahwa saya dikasih mitra baru dari kantor, teman-teman. Jadi, waktu saya sedang ada rapat di kementerian untuk membicarakan tentang sekolah minggu saya, jadi saya lagi rapat sama beberapa pejabat di Kementerian Agama itu, saya silent handphonenya, saya di miss call, terus pas lagi break saya lihat, ternyata Kak Mia WA saya mengatakan bahwa Bu, ini ada orang butuh produk, dia tinggal di Bekasi, dan dia belum mitra, saya arahkan ke Ibu ya, nomor Ibu saya kasih dia. Nah, ternyata nomor itu adalah orang yang miss call saya. Seperti itu. Setelah saya follow up, saya tanyakan, Ibu tahu One More dari mana? Iya, saya dengar di internet katanya itu bagus. Lalu, nah dia nyarinya, teman-teman nyarinya di website. Dia ketemunya website kantor, dia telepon ke nomor CS-nya, karena dibilang di Bekasi. Oh, di Bekasi ada stokis namanya Bu Made, seperti itu teman-teman. Ya, saya nggak tahu ya, ini adalah sebuah keberuntungan saya. Dan ketika saya ngobrol-ngobrol, akhirnya dia bilang, karena masalah budget teman-teman, oh, coba setengah dulu deh. Dia bilang. Akhirnya setengah paket, saya bilang, Bu, kalau setengah paket namanya belum terdaftar ya, nggak apa-apa, yang penting dapat produknya. Singkat cerita, saya antarkan teman-teman, ternyata nggak jauh dari rumah saya. Yang menggunakan adalah mamahnya, pengapuran. Dan saya hanya berdoa gini, Tuhan terima kasih sudah diberikan mitra baru. Beliau memesan setengah paket, dan Tuhan izinkan nanti dia akan upgrade jadi 1 paket gitu ya. Ternyata baru 1 kali penempelan, 2 harinya lagi, dia telepon saya. Mbak, mamahku katanya mau sekalian aja setengah paket lagi gitu. Jadi saya kemarin saya kirim lagi setengah paket karena memang, tapi saya begini teman-teman, ketika dia bilang setengah paket, saya bilang, Mbak, mohon maaf, saya sebetulnya stokis, kalau tugas saya hanya mendeliver, kalau memang secara budget Mbak mungkin ini setengah paket, betul-betul saya kasihnya 2870 bagi 2, teman-teman. Karena otak saya itu tidak berisi menjual eceran. Otak saya tidak seperti itu. Jadi benar-benar 2870 bagi 2. Jadi saya bilang, saya tunjukkan, Mbak, ini harga resmi dan saya tidak mengambil untung dari Mbak. Bahkan yang misalnya PNG harusnya setengah itu 12,5 lembar gitu ya, saya kasih 13 lembar gitu ya.
Terus saya kasih dia sampel ladies kayak gitu. Saya kasih sampel gentleman ke pasangan ke suaminya seperti itu. Jadi itu bagi saya luar biasa dan saya lagi janjian lagi. Mudah-mudahan kalau beliau berkenan saya mau datengin lagi karena waktu saya datang itu mamahnya nggak di situ ternyata. Mamahnya itu tinggalnya nggak bareng sama dia. Jadi banyak banyak keberuntungan yang saya dapatkan. Kemudian eh apa ya tadi yang saya mau sampaikan itu lebih ke arah eh, proses itu tadi ya teman-teman ya. Karena ada satu ayat yang saya senang banget bacanya bahwa tugas kamu tuh hanya mengerjakan dan kamu jangan lupa selalu connecting. Jadi seberapa sering kamu mengingatku ya dalam artian mengingat Tuhan, sedemikian juga saya akan memberikan berkat saya untuk kamu istilahnya. Jadi sesungguhnya tugas kita hanya berproses dan berdoa, udah gitu aja. Eh, Makanya saya kurang suka kalau mensaftokan hasil. Karena seringkali kalau kita mensaftokan hasil, kadang-kadang kita lupa dengan prosesnya, teman-teman. Ya, itu menurut saya ya. Oke, nanti boleh teman-teman mereview karena bagi saya self talk ini adalah apa yang nyaman untuk kita, belum tentu nyaman untuk orang lain. Nah, jadi yang mana yang teman-teman nyaman deh. Bu Kris beberapa kali pernah cerita juga oh nggak apa-apa Bu, yang mana nyaman bagi mereka aja kan, misalnya Bu Kris punya prospek ya dulu pernah cerita ya Mbak, dia maunya gini, nggak apa-apa yang nyaman buat dia aja, karena yang nyaman buat mereka itulah yang bikin mereka bahagia, ke teman-teman. Kayaknya mungkin udah itu yang saya catat tadi. Oke, demikian sharing saya. Terima kasih Mbak Sri, Pak Saiful dan Oke, teman-teman. saya sampai mencatat-catat ini. Jadi saya senang sekali dengan yang disampaikan oleh Kak Made ya. Menurut saya tuh kok saya jadi ringan begitu ya. Ternyata tugas kita nih ya ini loh, ya berproses dan berdoa gitu ya. Dan kita kerjakan gitu apa yang menjadi bagian kita. Nah nih setia dengan proses nih, setuju Unirida ya. Jadi kita setia dengan prosesnya karena hasil itu memang ya Tuhan pasti kasih yang terbaik lah ya buat kita ya. Dan memang betul Kak Made, saya sampai catat proses itu bisa kita kontrol. Ya, contohnya kalau misalkan saya seorang eh, mitra One More gitu, yang bisa saya kontrol apa? Yang bisa saya kontrol adalah pekerjaan saya. Dan mungkin karena beberapa, ya hampir semua ya tim saya ya ini ya di sini ya. Jadi eh, ya ini meneguhkan apa yang akan saya kerjakan gitu ya. Jadi saya berkomitmen mulai hari Senin besok saya akan di kantor jam 10 pagi. Jadi jam 10 kurang 15 menit saya akan pergi ke kantor di Osigo Tulungagung dan saya akan ada di kantor sampai jam 1 siang hari Senin sampai hari Jumat. Nah, setelah itu saya akan pergi ke lapangan gitu ya atau kemanapun perjanjian saya. Nah, itu sampai jam 5 sore. Jadi jam 5 sore saya baru boleh pulang gitu. Dan itu belum pernah saya lakukan. Nah, ini kelihatannya Kak Mani meneguhkan saya nih. Jadi saya harus melakukan atau mengerjakan prosesnya. Kalau hasil itu sudah kita nggak usah pikirkan begitu ya. Jadi proses ini yang penting gitu ya. Saya kemarin dengerin YouTube atau apa ya. Jadi ternyata kesuksesan itu sebenarnya bukan terus hasil akhirnya itu bukan loh. Kesuksesan kita tuh sebenarnya di proses ini loh. Proses bagaimana kita bisa menjadi orang yang berhasil. Gitu kata waktu saya dengarkan YouTube-nya karena beliau sudah sangat sukses gitu. Jadi yang paling membahagiakan tuh justru bukan hasilnya bahagia sih, tapi proses yang dia alami sampai akhirnya dia bisa sangat-sangat berhasil. Itu yang perlu kita belajar gitu ya. Dan ini saya suka banget Kak Madi, saya akan catat gitu. Dan tadi Kak Madi terakhir itu, ya kita punya connecting ya. Artinya kita punya connecting yang baik, bagaimana kita dengan Tuhan gitu ya. Dan ini saya kalau bangun pagi itu chat Kak Made gitu ya. Jadi saya juga berkomitmen teman-teman sampai tadi itu waktu saya di ibadah gitu ya. Saya belajar sesuatu dan itu benar-benar saya akan lakukan gitu ya. Jadi beliau menyampaikan tentang sistem. Terus saya jadi ingat, loh,
Iya ya, di One More tuh kan ada sistemnya. Sebenarnya nggak hanya di business network marketing, tapi kita ini setiap waktu, setiap hari itu ada sistemnya. Bagaimana kita bangun, kemudian kayak Kak Made misalkan punya anak kecil, ngemandiin anak, itu kan udah sistem tuh. Pagi mandiin anak, nyiapin mungkin apa tak apa sekolahnya, nganter ke depan, kemudian lakukan ini dan lakukan itu dan seterusnya. Kalau kita nggak punya sistem, pasti hidup kita berantakan gitu ya. Tapi kalau orang punya tujuan itu kan pasti ada sistemnya. Kita pasti punya sistem keuangan ya, apalagi yang kayak Kak Made, Pak Saiful dalam keluarga itu sudah pasti ada sistemnya. Dan semua ternyata dan waktu tadi pagi saya belajar tuh berarti kita harus membuat sistem. Sistemnya harus jadi gitu ya. Nah, terus beliau juga nyampaikan kenapa kita nggak berani bohong. Karena sebenarnya tubuh kita ini, diri kita ini sudah ada sistemnya. Sistem kebenaran. Jadi kita waktu kita baca apa Alkitab kitab kita masing-masing ya, di situ kan kita diajari kebenaran-kebenaran dan kebenaran itu menjadikan kita punya sistem kebenaran dalam hidup kita masing-masing. Nah, waktu kita mau bohong itu susah banget karena kita sudah punya sistem kebenaran gitu. Ya. Nggak bisa gitu. Nah, jadi kalau saya pelajari ini, kalau saya kaitkan dengan bisnis saya di One More, berarti untuk saya bisa berhasil, saya benar-benar harus membangun sistem. Nah, sistem ini kaitannya dengan dasar. Jadi seperti kita mau membangun rumah, pondasinya harus kuat. Nah, saya rasa self-talk ini jadi salah satu pondasi kita, gitu teman-teman. Jadi saya benar-benar sangat berterima kasih dengan Kak Made, dengan Pak Saiful gitu ya, dan juga akhirnya teman-teman yang juga ada dalam komunitas ini. Betul loh teman-teman, kalau kita punya dasar self-talk ini salah satunya ya, saya rasa ini benar-benar sudah menjadikan kita punya sistem kebenaran. Karena kan nggak, ya mohon maaf loh ya teman-teman, kalau kita udah biasa self-talk, kita mau bohong sama orang, kira-kira gimana Uni? Pasti susah banget gitu, karena kita kayak gimana ya, kayak nggak bisa gitu loh. Gitu sih dari saya ya. Jadi saya terima kasih. Jadi Kak Made luar biasa. Ini saya catat. Jadi kita mesti berproses gitu ya. Setia dengan prosesnya. Kita bawa dalam doa. Kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Mohon maaf ya. Kalau kita tidak kerjakan yang kita harus kerjakan, ya nggak bisa gitu loh teman-teman ya. Harus mengerjakan seperti kita ibadah itu kan. Misalkan Pak Saiful sholat ya. Bapak berarti pergi ke masjid gitu ya untuk sholat, melakukan wudhu dulu, kemudian sholat dan seterusnya. Oke, itu dari saya keren banget Kak Madi, terima kasih. Balik Nah, kasih. terima Kembali kasih ya. kasih. Kemudian kita berlanjut kepada mentor kita yang luar biasa yang sudah siap dari tadi. Ini ada Mbak Apa? Mbak Kristiana nih. Mbak Hey. Kristiana. Ibu Kris, apa kabar? Oke. Bu Kristiana, oke, baiklah. Bu Kristiana, apakah mau sharing sebelum saya kembalikan saya menyampaikan ke Pak Saiful? Ada? Tadi Bu Patmi mana ya? Bu Patmi sinyalnya kurang bagus, jadi hilang-hilang terpental begitu. Kasihan. Mbak Kristiana kelihatannya masih menyimak, Kak Made. Oh Oke, iya. nggak Ini apa-apa. ada akunnya istrinya Cak Ian, ini apa Cak Ian? Kiptiah. Mana ya? Mbak Kiptiah itu Cak Ian kan? Oh iya, betul. Iya. Itu adalah Master, itu Pak Master Cak Ian dan Mbak Kiptia. Ayo monggo Oh sharing-sharing iya, monggo. boleh. Ya, satu lagi nih dari Mbak Kiptia atau Cak Ian, silakan dibuka mikrofonnya. Nggak apa-apa, nggak di on cam, nggak apa-apa. Halo? Kakak Mira. Kakak Mira nih udah saya panggil-panggil Pak Saiful, tapi suaranya belum muncul. Oh, sinyalnya jelek. Oke. Ya, oke. Nggak apa-apa, karena waktu Pak Saiful ini sudah 24/9 ya nggak kerasa nih. Silakan kepada master kita, Pak Saiful. Silakan, mentor self-talk kita. Kasih Waktu angka dan tempat 999 dipersilahkan. dong. Oke, ketik 99 Semangat, yang semangat banyak. pagi, semangat semua teman-teman. Itu Ya. yang koyok itu loh. Weh, yang mana itu Apa yang ini kok ada koyok-koyok begitu Sampai ya? Ini namanya. Oh. Ini tuh Mbak Herlina Yohana.
Oh iya, Mbak Erlina. Iya, Luar ini kita biasa. membahas komunitas self talk ya. Oke, silakan Pak Saiful. Ya, semangat pagi teman-teman self talkers ya. Kalau saya Iya. mengatakan self talkers, tapi kita semua Pagi. inilah ya. Jadi ya saya memang senang ya lihat teman-teman sudah mulai berani untuk mau konsisten dan komitmen. Kita nggak usah berpikir hasilnya nanti seperti apa, jadinya seperti apa. Yang penting maunya dulu. Karena semua berangkat dari kemauan. Karena itu adalah dalam rangka supaya alam bawah sadar kita ini tahu apa yang kita inginkan. Dia ini menanti-nanti nih alam bawah sadar kita. Sebenarnya tubuhku ini mau dibawa kemana? Ya, jadi ketika aku mengatakan aku selalu sehat, aku tambah sehat. Selanjutnya ngapain ya? Kan pertanyaannya itu. Jaga makan yang baik, pola hidup yang baik, pola makan yang baik. Dan sehat itu tak mungkin datang sendirinya saja kalau tidak ada prosesnya tadi yang diceritakan sama Mbak Made. Tapi kita sudah komit, saya sehat, saya tambah sehat, dan saya selalu sehat. Artinya apa? Aku harus olahraga. Nah, ada pilihan. Kedua, aku harus jaga makan. Kalau aku mau sehat, tempel PNG. Kalau sudah ada keluhan, ya. Jadi sebetulnya dibilang sama Unirida itu sudah terbangun belief system di dalam tubuh kita masing-masing. Setiap ada keluhan, tempel PNG. Nah, itulah kerennya belief system ya. Nah, belief system ini juga bisa dibangun terhadap semua impian-impian kita, keinginan kita. Jadi self-talk itu sebetulnya kita lagi menginstall software-nya tubuh. Ya, kita pengennya apa nih? Pengen punya income 100 juta, kepengen punya income mingguan 10 juta. Ya, sering-sering ucapin itu terus. Maka sel-sel syaraf kita ini yang ada di tubuh berjumlah miliaran itu, dia semakin tahu, oh ini yang diinginkan Saiful, ya kepengen 10 juta per minggu. Oke, lalu ya aku harus aktivitas supaya 10 juta itu mendekat pada diriku. Sehingga pada akunku nanti suatu saat entah kapan, enggak perlu aku pikirin kapannya, aku akan berproses terus sampai itu terwujud. Ya. Jadi misalkan tadi juga terkait Mbak Padi bercerita, saya juga sering menulis, saya adalah orang yang beruntung. Dan saya selalu beruntung. Udah pastilah ya kita menuliskan sesuatu hal yang positif, yang terbaik. Dan memang benar, hari ini aku mengalami suatu kejadian yang membuat aku beruntung banget. Amazing memang, tapi itu tidak pernah aku duga semuanya itu. Nggak pernah. Tapi let it go, jalanin aja. Ya. Dan sering juga Mbak Madi sering mengatakan, banyak-banyak tersenyum, bikin diri kita bahagia, jalani saja. Biarkan air itu mengalir entah kemana arahnya, itu bukan urusan kita. Kalau air, kita bisa lihat, oh airnya mengalirnya belok ke kiri, belok ke kanan. Karena ada datarannya agak rendah. Tapi begitu kita, sistem saraf kita yang bekerja, kita nggak pernah tahu. Tapi kita believe aja, kita yakin saja. Yakin saja. Nah, aku bercerita sedikit, hari ini aku ketemu dengan salah satu mitraku yang sudah bergabung, dan aku selalu bilang sama dia, sekarang giliran Bapak yang harus menolong orang lain. Aku bilang begitu sama dia. Dan aku sudah membantu Bapak, dan Bapak sudah merasakan manfaat positifnya produk yang One More ini. Yuk kita bantu orang lain. Dan aku bersyukurnya beliau ini punya mindset yang sama.
ya, tapi aku belum mengarahkan dia untuk jalankan bisnisnya dalam waktu yang singkat, enggak, tapi aku mau pelan-pelan karena aku tahu dia juga punya usaha real yang lain yang sedang dia kerjakan. Nah, hari ini tuh aku sudah minta 2 nama dari dia untuk ketemu di komplek perumahannya. Alhamdulillah tak satu pun bisa ketemu mereka karena mereka rupanya ada acara di luar. Tapi aku happy-happy aja menunggu di rumahnya hampir kurang lebih 2 jam. Kebetulan dia ada jual makanan di rumahnya, ada mie pangsit ya, pangsit ayam. Tanpa diduga begitu aku datang sampai di rumahnya, Pak Saiful sarapan dulu. Ah, aku beruntung banget ya. Baru nyampe udah disajikan makanan enak. Kebetulan aku pas lagi lapar nih. Aku memang orang yang beruntung. Ya, itu kejutan-kejutan yang nggak bisa diduga. Nah, setelah mendatangi kedua rumah itu di kompleknya, alhamdulillah tak satu pun orangnya ada di tempat. Tapi aku happy-happy aja, aku senyum-senyum aja. Nggak lama kemudian, tiba-tiba dia telepon temannya, salah satu punya penyakit yang sama dengan si bapaknya ini, si beliau ini. Ah, kok dia cerita itu, habis itu malah dia menceritakan, aku juga udah pakai PNG nih Mbak, enak ini. Kayaknya rasa-rasa nyeri itu bisa hilang. Oh masa sih Pak? Kebetulan si Mbak ini ya yang diajak ngobrol. Aku ketawa aja. Alhamdulillah keberuntunganku datang lagi. Amazing ya teman-teman kalau aku bilang ya. Jadi rencana 2 orang tidak bertemu terwujud, tidak bisa bertemu, tapi rupanya alam itu menggantikan aku dengan 2 orang yang lain. Yang satu punya keluhan kanker payudara, yang satu punya keluhan gangguan otot di bahu. Jadi itulah makanya aku bilang, kadang-kadang aku pikir asik ya kalau kita rajin-rajin self-talk. Kayaknya semakin kita intens, semakin kita lakukan setiap hari, maka keberuntungan itu pasti akan datang. Aku bukan mendahului alam, tapi karena memang kita udah berinteraksi dengan alam, maka alam itu akan meresponnya. Ini yang aku rasakan. Ya. Kemarin aku juga gitu. Kenapa aku sampai tertidur, sampai melewati 2 stasiun yang aku udah nggak bisa menahan rasa kantukku sampai setengah 12 malam. Tapi aku bersyukurnya, walaupun aku sampai pulangnya malam, ada 2 orang yang aku bisa sampaikan pesan tentang produk One More. Ya, jadi ibarat kata, aku harus menanam benih. Aku harus rajin-rajin ketemu orang. Dan itu memang aku selalu tulis di self-talkku. Aku rajin ketemu dengan orang. Aku suka menolong orang. Aku suka membantu orang. Akhirnya apa? Tubuh akan bergerak, bergetar kemana arahnya sesuai dengan apa yang kita tulis. Ntar nih ribut ya. Ini ada apa itu? Apa itu Mbak Sri? Kayak imlekan gitu tuh, ada Barongsai. ya barongsai. Jadi tempatku ini ada timnya barongsai itu, dia suka keliling-keliling. Kedengaran musiknya ya? Enggak itu Saya Pak. enggak. Oh, nggak kedengaran? Sampai Enggak aku kedengeran kok. nggak kedengaran ya. Iya. Mungkin karena Cap Gomeh ya. Iya. Ya, Oh ya, masih cap betul, ya, betul, cap betul. gomeh, betul. Iya, betul. Kedengaran? Enggak denger. Enggak. Enggak dengeran dari sini. Oh, karena Pak Saiful nggak share sound. Oh iya. Ya, aman, Pak. Siap. Aman. Oke. Lanjut Pak. Ya.
Jadi nah menambahkan lagi tadi yang dibilang sama Mbak Sri. Ya memang benar. Kalau kita ingin merubah kehidupan kita yang seperti apa kita inginkan melalui aktivitas kita, ya harus rajin-rajin self-talk. Jadi self-talk itu ibarat software yang kita tempel di tubuh kita, di alam bawah sadar kita, maka tubuh akan bergerak mengikuti apa yang sudah kita self-talk-kan. Jadi kayak tadi Mbak Leni juga menyampaikan, aku paling suka baca-baca self-talk ke teman-teman. Memang bagus itu, memang betul. Dan aku paling sering bacain tulisan teman-teman itu semua. Jadi secara tidak langsung yang belum aku tulis, ternyata dengan aku juga membaca mereka itu cukup menggetarkan diriku sendiri. Ya, jadi teman-teman ya silakan nikmati saja. Yang pasti ketika kita menulis self-talk itu yang mau kita install di alam bawah sadar kita, harus ada aktivitasnya. Karena tanpa ada aktivitas, tubuh itu nggak mengerti. Ini saya ingin memberikan hasil ini yang diminta self-talk-nya oleh tubuh ini, tapi mana ini jalannya, prosesnya. Jadi jangan biarkan tubuh itu mencari-cari. Tapi kita lakukan apa saja. Pasti kita masing-masing punya kegiatan usaha, mungkin juga lebih dari satu usaha. Mungkin ada yang jualan baju atau jualan kue tadi ya yang saya dengar ya sama ibu-ibu. Gak apa-apa, lakukan saja. Ya, lakukan saja. Dan karena kita memang berada di komunitas One More, nah, otomatis dari One More ini kita berharap ada sesuatu yang bisa kita nikmati untuk hidup kita, untuk keluarga kita. Apalagi kita sudah tahu ya, One More ini belum ada kompetitornya loh di sini. Ya ini yang saya suka. Dan One More ini memang sudah terbukti kalau bicara kualitasnya. Ya. Jadi intinya saya mengajak teman-teman, apapun yang kita tulis pada self-talk, bisa nikmatin prosesnya, bisa nikmatin hasilnya, yang pasti harus ada aktivitasnya. Ya. Lalu nggak usah dipikirin, kok belum closing ya, kok belum dapat ini, dapat itu, nggak usah dipikirin. Karena yang Maha Kuasa, Allah atau Tuhan itu, dia tahu kapan dia akan turunkan pada kita. Tapi yang pasti sudah kita jalani ya, kalau sudah kita jalani setiap hari. Ya. Jadi saya ngajak teman-teman tetap semangat, tetap komitmen, bangun aktivitasnya, dan yakin itu pasti akan terjadi. Itu ya Mbak Sri yang bisa aku bagi, Mbak Made, Iya, teman-teman, Pak. ya, Terima Mbak Leni, kasih. Pak Suso, ya. Aku ikut bahagia, berterima kasih melihat teman-teman semangat di grup self-talk. Tetap semangat, jangan kendor ya teman-temanku semua. Terus jangan menyerah. Ya, sehingga nanti pada saatnya merasakan apa yang kita tuliskan itu udah nempel itu di otak kita tuh. Coba lagi-lagi yang kita kan mengulang tulisan yang sama sebetulnya. Ya kan, kalau kita memang juga mau praktis, udah ngoceh aja sendiri. Di depan kaca saya sehat, saya pintar, saya cerdas, saya luar biasa. Saya pembelajar, saya optimis. Saya yakin apa yang saya inginkan pasti saya dapat. Rajin-rajin ngoceh itu juga bagus. Ya kan? Ditambah lagi kita tulis lagi di grup self-talk. Wah, itu tambah keren lagi. Yakin teman-teman pasti berhasil. Makasih ya, Oke, Mbak Sri, terima Mbak Made, kasih Kasih Pak Dokter Pak Saiful. Ya, Saiful. jadi saya mencatat tadi ada belief system ya. Jadi sebenarnya self-talk itu untuk menginstal, jadi supaya tubuh kita nih mengenal gitu. Dan yang pasti Pak Saiful juga menambahkan tentang
aktivitas ya Pak ya. Jadi harus ada aktivitasnya dan apa tadi kalimat terakhir tadi yang saya catat tuh tetap semangat, tetap komitmen, lakukan aktivitas dan apa Pak Saiful? Ya, yakin saja itu pasti terjadi apa yang kita inginkan. Yakin saja, Yakin apa yang kita inginkan terjadi pasti ya Pak. terjadi. Oke. Karena Ya. kita udah menginstall di belief sistemnya kita. Yakin saja. Iya, dari cepat atau lambat apa yang sudah kita install itu pasti akan terjadi Pasti seperti terjadi. ya. Waktunya itu yang setiap kita berbeda-beda ya teman-teman. Tapi Kalau artinya dikatakan keajaiban-keajaiban yang pasti akan muncul beruntun itu Mbak Sri. oke. Jadi Itulah keajaiban-keajaiban. keajaiban-keajaiban itu bisa beruntun ya. Jadi Yes. sebenarnya ini jadi self talk itu berarti benar-benar install sistem Yes, seperti itu ya software. Pak ke dalam tubuh kita. Iya, Ya, jadi betul sekali. saya juga bersyukur gitu ya kok hari ini tuh saya pagi tadi tentang sistem, kemudian malam ini juga mendapatkan peneguhan dari Kak Made juga dari Pak Saiful gitu ya. Jadi hidup kita ini memang harus tersistem apalagi kita punya tujuan gitu ya. Iya. Bagaimana kalau kita dalam keluarga, kita kepingin tujuan keluarga kita, anak-anak kita itu bisa menjadi baik gitu ya. Apapun yang mereka inginkan itu memang akan apa ya, orang yang hidup dengan tujuan itu kok kayak lebih apa ya, lebih runtut begitu ya, jadi lebih terarah gitu ya untuk sesuatu yang baik gitu. Ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Ayo kita tetap self talk karena ini menjadikan satu dasar yang baik dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, dalam pertemanan kita, dalam bisnis kita, ya apapun yang Bapak Ibu lakukan, semuanya akan menjadi baik gitu ya karena kita menjadi orang yang selalu diperbaharui semakin baik, semakin baik, semakin baik dan semakin baik. Jadi apapun yang Mbak Ibu self talkan itu nanti saya beruntung, saya bahagia, saya sehat dan seterusnya itu benar-benar akan terinstal dan jadi gitu ya. Jadi, Tinggal nunggu waktunya gitu betul. ya. Oke, terima Ya, kasih. Mbak Sri, Ya. Mbak Sri Mm-mm. boleh Made nambahin Oh, mumpung inget boleh. ya. Iya, silakan Kak Ya, Made, ini silakan. jadi teman-teman kan ini baru 1 mingguan kita kedatangan marketing director yang baru ya, yang Pak Ari ya, Ari, Pak Arianto Arianto. ya. Ya, jadi teman-teman selain kita rajin self talk, kita juga harus rajin upgrade diri. Karena yang kemarin video Mbak Sri kirim juga betul ya, kalau mau upgrade income, kita harus siap upgrade diri, begitu ya Yes. teman-teman ya. Dan dari beberapa hari kehadiran Pak Ari di One More, saya mencatat beberapa hal dan izin saya sharingkan karena ini agak sedikit menggeser mindset saya. Jadi seperti halnya kehadiran komunitas eksekutif Gold Team, eksekutif Gold Club ya teman-teman ya. Jadi memang One More Indonesia ingin betul-betul menjadi seperti One More yang aslinya di Turki. Nah, seperti ceritanya Pak Ari, ya mungkin teman-teman ikut Zoom yang bersama Pak Ari ya, di mana pengemis sudah bertahun-tahun turun-temurun mengemis menggunakan mangkok ya. Ternyata mangkoknya itu mangkok emas yang langka dan itu harganya mahal begitu ya. Jadi ternyata dia memperlakukan sesuatu yang mahal tapi diperlakukan tidak pada semestinya. Hanya digunakan sebagai mangkok untuk tempat mengemis begitu teman-teman ya. Dan dengan adanya One More Eksekutif Gold Club ini teman-teman, saya memiliki perubahan, saya memiliki merasa mendapatkan sebuah ilmu yang baru. Misalnya begini, ketika kita dulu taunya One More, apakah Anda siapa yang mau lunas hutang? Kayak gitu ya suka pertanyaannya. Siapa yang mau ini? Seolah-olah itu kita mencari orang yang nggak punya uang. Betul nggak teman-teman? Seolah-olah kita mau mencari orang yang punya utang gitu ya. Memang itu betul, tapi ketika atau siapa yang mau sembuh kayak gitu ya seolah kita mencari orang sakit gitu. Tapi dari sharingnya Pak Ari, saya mendapatkan tambahan ilmu bahwa karena yang kita mencari adalah orang-orang yang akan masuk di gold member ini, notabene orang yang sudah punya uang ya teman-teman ya, karena paket gold itu kan 28 juta koma gitu ya.
Jadi self talk saya berubah sekarang. Dulu ya Tuhan pertemukan saya dengan orang sakit yang butuh produk ini dan juga membutuhkan dan juga memiliki uang untuk membelinya. Itu dulu dulu yang sering saya afirmasikan. Nah, kalau sekarang saya agak geser, teman-teman. Tuhan, terima kasih sudah hadirkan tim bisnis yang bersemangat dengan bisnisnya, dia memiliki uang dan juga dia suka jalan-jalan keliling dunia. Kayak gitu-gitu. Jadi ada hal-hal yang akhirnya saya geser, teman-teman. Kemudian, dan saya merasa nyaman. Jadi daripada saya di sini saya masukin mencari orang yang sakit, saya lebih nyaman mencari orang yang sudah punya uang karena dia butuh akan masuk ke Gold Club ini. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, akhirnya saya memiliki pride yang ini pengalaman ini pribadi saya. Nanti teman-teman jika cocok dipakai, kalau nggak usah gitu ya teman-teman ya. Karena ini hanya pengalaman pribadi saya. Ya. Jadi dengan yang Pak Ari ini saya merasa pride saya itu naik, teman-teman. Kalau dulu saya bicara dengan orang yang secara finansialnya di atas saya tuh merasa agak orang ini kan nggak butuh uang lagi. Kalau gue cerita apa iya gitu. Kadang-kadang saya dulu begitu. Kalau sekarang malah kebalikannya. Jadi kalau saya banyak yang invite di Facebook, terus suka tanya salam kenal Pak, Bapak bisnisnya di bidang apa Pak? Saya langsung nanya begitu teman-teman. Jadi, oh enggak Mbak, aku ini kerja misalnya gitu. Jadi saya akan langsung bertanya, Bapak bisnisnya di bidang apa? Atau Mbak bisnisnya di bidang apa Mbak? Karena oh ya saya kerja, oh gitu. Mbak, aku lagi mau cari mitra bisnis nih. Ada teman yang punya yang pebisnis nggak? Jadi tuh langsung seperti itu teman-teman. Ya itu eh, proses yang saya alami dan karena Pak Ari besok kan Pak Ari akan sharing di OSI Tulungagung ya Mbak Sri ya. Nah, nanti Betul. ketemu sama Mbak Leni juga. Nah, mungkin bisa besok dibagikan ilmunya juga karena saya melihat apa yang disampaikan Pak Ari itu betul dan makjleb gitu di otak saya teman-teman. Jadi kita memiliki memiliki mangkok emas yang langka, kita harus manfaatkan dengan baik, jangan hanya kita gunakan sebagai wadah untuk menerima sedekah seperti cerita pengemis itu. Gitu teman-teman ya. Jadi apapun itu eh, kendaraan kita saat ini One More adalah sudah sangat baik. Untuk saat ini saya bilang terbaik ya untuk saat ini dengan produk terbaik, dengan marketing plan terbaik dan dengan support dari manajemen yang terbaik. Yuk teman-teman, kalau rasa-rasanya kok kayaknya hasil saya belum bagus, kayaknya kita masih perlu upgrade diri kita. Seperti video yang Mbak Sri share kemarin. Nah, bagaimana caranya upgrade? Ya, banyak hal ya yang dengan kita mendengarkan sharing dari orang-orang yang lebih berpengalaman seperti Pak Ari itu dengan cara banyak video-video positif yang kita lihat. Intinya adalah saya mau belajar seperti itu teman-teman. Dan dalam proses belajar itu kita akan menemukan hal-hal baru. Ya, ketika kita bertemu dengan orang yang memang lebih di atas kita secara pengetahuan, kita harus siap menunduk teman-teman. Izin Pak, siap Pak, ikut belajar Pak. Nah, seperti itu ya. Jadi sering kata-kata yang itu saya sampaikan di komunitas-komunitas yang saya ikutin di luar bisnis One More, sehingga mereka dengan senang hati berbagi informasi kepada kita. Mungkin itu tambahan saya Mbak Sri. Terus ini ada teman baru masuk ini Mbak Herlina. Nah ini tadi kita belum sempat sapa ini Mbak Sri karena masuknya baru. Ya, terima kasih Kak Made. Apa? Ya, Ya, oke. terima Mbak kasih. Herlina mau sharing juga gitu ya. Sebenarnya dari tadi Kak Made Mbak Oh ya, Herlina oh saya ini, nggak cuman nge. belum. Erlina Ya, Yona. cuman ya silahkan juga boleh. Terima kasih Kak Made. Jadi Ya, yang disampaikan Kak Made keren ya, luar biasa. Jadi apa? Memang betul. Jangankan Kak Made, saya aja Kak Made. Saya punya komitmen untuk saya ke kantor Senin sampai Jumat itu karena ya memang sebelum sebelum saya ke Turki saya sudah punya pikiran itu ya. Tapi memang dengan ketemu sama Pak Arianto tuh benar-benar membuat saya lebih semangat. Ya, selamat malam. Mbak Erlina, apakah Mbak Erlina mau sharing? ini ternyata Mbak Lina yang saya pernah ketemu di BSD itu. Oh Mbak ya. Lina,
Ayo sharing, silakan. Malam Ya, sok atuh Mbak Lina. belum. Belum. Silakan Kak Made. Oke deh kalau gitu. Siap. Ya, ya, oke. Oke Mbak Sri, Oke, silakan. Ya. ya, oke ya. Jadi New One More Indonesia ini benar-benar harus kita sambut dan saya merasa teman-teman Bapak Ibu semuanya, saya merasa saat ini adalah gelombang kita untuk menjadi naik kembali. Saya sangat-sangat merasakan. Jadi beberapa waktu ini benar-benar seperti saya kayak 3 tahun yang lalu ya. Jadi waktu saya awal bergabung, ini semangat saya nih benar-benar saya sangat-sangat antusias. Kenapa? Karena kalau sampai kita tidak mengikuti gelombang ini, kita akan ketinggalan teman-teman. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saya berkomitmen, saya keluar dari zona nyaman saya. Bahkan ini saya mau menulis gitu ya. Eh, jam berapa saya bangun, kemudian saya apa, saya mandi gitu ya, Kak Made ya. Karena kalau saya tidak segera mandi ternyata ada banyak telepon dan seterusnya. Kemudian saya harus ke kantor, kemudian saya harus lakukan ini dan itu. Nah, kalau kita mau merubah ya, mau merubah. Kalau kita penghasilan kita mau berubah, ternyata kitanya yang harus berubah dulu gitu ya. Yes. Jadi itu Betul sekali. ngikutin gitu ya. Jadi mohon maaf ya, Ya, siapa di betul sini tuh coba Mbak saya Sri. kepengen nanya nih, siapa di sini yang kepingin punya income 100 juta Ya, sebulan selain saya? Saya Kalau juga saya pastiin mau. ya teman-teman. Saya Kalau mau. punya income sebulan. 100 juta sebulan selama 30 hari, berarti kita sehari itu gaji kita 3 juta loh Bapak Ibu. Nah itu kalau saya nggak ngerti itu, kalau saya tinggal di Tulungagung, ke income 100 juta Pak Saiful. Wah, itu benar-benar saya setiap tahun ya itu saya udah beli rumah satu gitu, rumah saya udah Rumah banyak kecil banget Keren gitu ya. banget. Jadi saudagar kos-kosan itu nanti. Bener loh, kan paling saya hidup 10 juta, sisa 90 juta gitu kan. Anggap lain ya wis 80 juta gitu ya. Loh saya lagi bayangin ini Bapak Ibu ya, diberi income 100 juta sebulan dan misalkan kayak saya tinggal di Tulungagung gitu ya, saya pasti bisa nabung 80 juta itu. Saya hidup 20 juta itu udah banyak ya Mbak Leni ya, udah makan Wow. macam-macam itu. Udah bisa belanja-belanja itu 20 juta ya. Oh, Jalan-jalan Dan negeri terus nih Mbak Sri. nah kalau Aktif. 80 juta sebulan berarti saya setahun itu bisa menabung 960 juta, 1 miliar. 1 miliar itu udah 1 sampai 2 rumah. Kalau mau rumah yang bagus ya 1 rumah, kalau yang biasa berarti 500 kali ya 450 kali 2 dapat 2 rumah tuh setiap tahun saya nabung, ya. Nah, itu masa depan kita gitu yes. teman-teman. Bahkan Pak Arianto tuh nggak ngomong 100 juta, bahkan lebih begitu. Cuma saya membayangkan 100 juta itu udah banyak gitu ya. Ya. Dan yang pertama, ternyata kalau kita mau merubah income kita harus merubah diri Diri kita. kita sendiri. Betul ya, Pak Saiful. Jadi, Yes. Bapak Ibu, Betul banget. saya ini berkomitmen, saya akan bangun jam 3 pagi, kemudian saya akan ikut doa. Nah, ini Kak Made, olahraga jam 6 pagi, kemudian saya juga akan ke kantor. Nah, itu jujur aja ya teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya itu keluar dari zona nyaman saya. Saya tahu Jujur, itu. jujur. Bener. Sampai saya mau benar-benar tulis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kecuali Sabtu dan Minggu saya memang nggak ke kantor gitu ya. Saya mau ada ya masa ke kantor setiap hari gitu kan. Ya artinya itu kan pilihan kita. Tapi Yes. saya sangat bersemangat. Saya yakin Bapak Ibu, yang saya rasakan ini, One More waktu saya bergabung Bapak Ibu, itu dia naik 3 tahun yang lalu terus naik. Dan di satu titik karena ini memang perusahaan baru semua lagi di setting begitu ya. Halo Bapak Ibu, Yes. apakah suara saya masih jelas? Jelas ya. Jelas. Dan Jelas kemudian sekali. ada Iya sedikit sih. penurunan dan Bapak Ibu yakin dengan saya ya, apalagi kita udah punya self talk. Bapak Ibu, gelombang ini akan naik kembali. Percaya sama saya. Saya, Kak Made, Pak Saiful, kita benar-benar sudah ke pabriknya. Akan ada produk yang di launching, ya, ada kopi yang keren, kemudian juga lain-lainnya. Dan percaya aja teman-teman, benar percaya sama saya. Kali ini percaya sama saya, beneran.
teman-teman bisa punya income di atas 100 juta dan hidupnya teman-teman Wow. benar-benar berubah. Saya Pasti mau berubah. teman-teman. Saya sampai ngitung ya, tidur saya tuh ternyata sebentar lagi saya harus tidur Kak Mari jam 10 karena saya harus bangun jam 3 pagi. Dan itu saya Ya. mengkomitmenkan diri sendiri gitu. Jadi saya kalau bangun jam 3 saya masuk grup ya. Halo teman-teman. Bangun, bangun. Ya biasanya saya cuma Kak Madi aja sih lapor ke Kak Madi. Hanya Kak Madi yang saya laporin. Ya, itu aja dari saya karena tanpa terasa ya udah jam 21.20 gitu ya. Oke, waktunya Ya, kita istirahat. Terima kasih Pak Saiful, terima kasih Kak Made sama-sama. sharingnya. Kasih. Juga Satu kata teman-teman kunci Bapak itu Ibu Mbak Sri. semuanya luar biasa gitu ya. Saya senang Terima sekali kasih punya Mbak Sri. keluarga yang sangat-sangat baik gitu ya, keluarga One More. Di sini kita bisa saling mendukung, saling mensupport, saling mendoakan tentunya. Dan saya kepingin banget suatu waktu nanti kita bisa pergi bersama-sama gitu ya, mengikuti Vision Day di Turki. Kita bisa main salju bareng, itu doa saya. Yang di malam hari ini ikut self talk ya, Zoom malam ini. Itu sih dari saya. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat, sukses dan sehat buat kita semuanya. Semangat Terima self Terima talk. kasih. Semangat, Terima semangat, kasih semangat, semuanya. semangat. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Rafan ya, Dek Rafan. Terima kasih semua Ya, teman-teman. Mbak Sri, Pak Ya, Saiful, Mbak Kris, Terima Mbak Mira, kasih Mbak Leni. Mbak Made, oke. Mbak Sri, Terima Mbak kasih. Kris, Mbak Kak Dewi. Mira, Pak Surso, Sampai semuanya ketemu terima lagi. kasih. Oke, Bye-bye. oke ditutup ya, Mas Ya, Rafan. Terima kasih Mas terima Rafan. kasih, Mas Selamat istirahat. Rafan.